Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Roy Raffles Maturam Pasaribu dengan NPM 21170510058 dari kelas A Ilmu Komputer angkatan 2021. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar organisasi komputer yang diberikan oleh Bapak Fevi, yaitu K3 penjelasan mengenai struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Materi dari presentasi yang akan saya sampaikan itu yang pertama, definisi arsitektur von Neumann, kedua, arsitektur von Neumann, yaitu mengenai penjelasannya, yang ketiga, kelebihan dan kekurangan model von Neumann, yang keempat, definisi arsitektur Harvard, dan yang kelima, perbedaan arsitektur von Neumann dengan arsitektur Harvard. Definisi arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer digital yang desainnya didasarkan pada konsep komputer program yang tersimpan, di mana data program dan data instruksi disimpan dalam memori yang sama. Dalam konsep program tersimpan ini, program dan data disimpan dalam unit penyimpanan terpisah yang disebut memori dan diperlakukan sama. Ini adalah basic structure dari arsitektur von Neumann. Ini juga bisa kita sebut sebagai komputer IAS dan memiliki 3 unit dasar, yaitu CPU, main memory unit, dan perangkat input-output. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 anggota utama, yaitu unit aritmatika dan logis atau ALU, unit kontrol, memori, dan alat masukan dan hasil secara kolektif dinamakan I atau O. Anggota ini dihubungkan oleh berkas kawas atau yang disebut dengan bus. Yang pertama itu ada masukan atau input. Perangkat ini memiliki fungsi sebagai media untuk memasukkan data ke dalam prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device atau perangkat masukan yang umum kita gunakan itu adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan user atau pengguna kita dengan komputer. Yang kedua itu ada CPU atau prosesor. CPU ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu control unit atau unit kendali, dan ALU. Di samping itu, CPU juga memiliki alat penyimpanan yang berukuran kecil, yang disebut dengan register. Seperti yang saya sampaikan, di CPU itu terdiri dari 2 bagian utama, yaitu control unit dan ALU. Sini saya akan menjelaskan, control unit atau unit kendali ini bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit kendali akan mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah, serta kapan ditampilkan pada alat output. Tugas dari unit kendali ini adalah 1. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. 2. Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Ketiga, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk proses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika serta mengawasi kerja dari ALU itu sendiri. Dan yang kelima yaitu menyimpan hasil proses ke memori utama. Lalu ALU-nya, tugas dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Tugas lain dari ALU ini juga adalah mengambil keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika ini meliputi perbandingan 2 operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan bisa seperti ini, atau tanda seru lalu sama dengan, kemudian kurang dari sama dengan seperti ini, lebih besar seperti ini, dan lebih besar sama dengan seperti ini.
Lalu yang ketiga itu ada penyimpanan atau memori. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer. Jenis memori itu dibagi menjadi dua, yaitu RAM dan ROM. RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori utama bagi komputer yang memegang arahan data yang akan diproses oleh prosesor. RAM sendiri bersifat volatil. Artinya, data yang disimpan di dalamnya itu akan hilang ketika tidak dialiri arus listrik. Sedangkan ROM atau Read Only Memory ini sifatnya permanen. Artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan, tidak seperti RAM. Proses penyimpanan data pada ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah, namun membaca data dari ROM dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat itu output atau keluaran. Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Informasi yang ditampilkan oleh komputer merupakan hasil dari pemrosesan yang telah dilakukan oleh komputer. Informasi yang diteruskan oleh komputer melalui perangkat output dapat berupa tampilan di layar hasil cetakan, suara, dan sebagainya. Lalu, di sini saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari model von Neumann. Kelebihan dari arsitektur von Neumann adalah pada fleksibilitas pengalamatan program dan data. Biasanya program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Misalnya, pada saat power on, dibuat program inisiasi yang mengisi bit di dalam RAM. Data di dalam RAM ini pada gilirannya nanti akan dijalankan sebagai program. Sebaliknya, data juga dapat disimpan di dalam memori program atau ROM. Sedangkan kekurangan dari model von Neumann itu adalah bus tunggalnya itu sendiri. Sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Lalu di sini saya akan menjelaskan definisi dari arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard adalah arsitektur komputer digital yang desainnya didasarkan pada konsep di mana ada penyimpanan terpisah dan bus terpisah atau jalur sinyal untuk instruksi dan data. Ini pada dasarnya dikembangkan untuk mengatasi kemacetan pada arsitektur von Neumann. Ini adalah struktur dari arsitektur Harvard, di mana bus digunakan sebagai jalur sinyal. Dalam Harvard itu busnya terpisah, tidak seperti arsitektur von Neumann yang tunggal. Dan tipe dari busnya itu ada, pertama itu ada data bus, ini membawa data di antara sistem memori utama, prosesor, dan perangkat input-output. Yang kedua itu ada data address bus, ini membawa alamat dari prosesor ke sistem memori utama. Yang ketiga itu ada instruction bus, ini membawa instruksi di antara sistem memori utama, prosesor, dan perangkat input-output. Lalu yang terakhir itu ada instruction address bus, ini membawa alamat instruksi dari prosesor ke sistem memori utama. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan mengenai perbedaan arsitektur von Neumann dengan arsitektur Harvard. Yang pertama itu poin pembandingnya itu ada namanya arrangement atau susunannya. Di Harvard arsitektur, CPU ini terkoneksi dengan data memori RAM dan program memori ROM secara terpisah atau yang terpisah. Sedangkan di von Neumann arsitektur ini tidak ada data dan program memori yang terpisah, dan sebagai gantinya koneksi memori tunggalnya ini diberikan kepada CPU. Lalu yang kedua, poin pembanding kedua itu ada hardware requirements. Di Harvard arsitektur ini dia lebih membutuhkan banyak perangkat keras karena membutuhkan data dan address bus yang terpisah untuk setiap memorinya.
Sedangkan di von Neumann arsitektur dia lebih membutuhkan sedikit perangkat keras karena hanya memori umum yang perlu dijangkau. Selanjutnya, poin pembandingnya itu ada space requirements. Di Harvard Architecture, dia lebih membutuhkan space yang besar atau banyak. Sedangkan di von Neumann, dia lebih membutuhkan ruang yang sedikit. Lalu, poin pembanding berikutnya itu adalah speed of execution atau kecepatan dalam mengeksekusi. Di Harvard Architecture, kecepatan dalam mengeksekusi itu cepat. Mengapa? Karena prosesor dapat mengambil data dan instruction secara bersamaan. Sedangkan di von Neumann arsitektur, kecepatan dalam mengeksekusinya itu lambat. Mengapa? Karena dia tidak bisa mengambil data dan instruction dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, dalam space usage-nya, di Harvard Arsitektur ini dapat dikatakan penggunaan ruangnya itu boros. Mengapa? Karena jika ruang yang kosong itu adalah memori data, maka memori instruction ini nggak bisa menggunakan ruang yang ada di memori data, dan sebaliknya. Sedangkan di von Neumann arsitektur, penggunaan ruangnya ini lebih hemat, tidak terbuang secara percuma, karena ruang yang ada di data memori ini bisa dimanfaatkan oleh memori instruction dan sebaliknya. Selanjutnya, controlling di Harvard Arsitektur, pengendaliannya itu menjadi lebih kompleks karena data dan instruction-nya ini harus diambil secara bersamaan. Sedangkan di von Neumann Arsitektur, ini pengendaliannya menjadi lebih sederhana karena antara data atau instruction-nya ini bisa diambil sewaktu-waktu. Selanjutnya di von Neumann arsitektur ini, dia memiliki bus umum untuk transfer data dan instruction. Sedangkan di Harvard arsitektur, dia memiliki bus yang terpisah untuk transferring data dan instruction. Selanjutnya, di von Neumann arsitektur ini juga penggunaannya lebih kepada personal komputer dan komputer yang kecil. Sedangkan di Harvard Arsitektur, dia penggunaannya lebih kepada microcontroller dan sinyal processing. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Roy Raffles Maturang Pasaribu dengan NPM 21170511058 dari kelas A Ilmu Komputer Angkatan 2021. Pamit undur diri. Saya harap video yang saya buat dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Feby selaku dosen mata kuliah pengantar organisasi komputer. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.